Halo teman-teman, kali ini saya melakukan podcast dengan Albert Einstein. Beliau adalah seorang fisikawan yang hidup di tahun 1900-an. Dan saya coba mengenerate kembali beliau supaya hadir di podcast kita pada saat ini. Silakan perkenalkan diri Anda. Halo, senang berada di podcast Anda. Nama saya Albert Einstein, lahir di Jerman tahun 1879. Saya seorang fisikawan teoritis, mungkin Anda mengenal saya lewat teori relativitas. Namun, di balik itu, saya hanyalah seseorang yang sangat penasaran pada bagaimana alam semesta bekerja, dan percaya bahwa imajinasi seringkali lebih penting daripada pengetahuan. Di tahun itu, Anda menulis sebuah jurnal yang terkenal. Bisakah Anda menyebutkan jurnal apa saja yang Anda tulis yang menggemparkan ilmu pengetahuan dunia pada saat itu? Anda pasti merujuk pada tahun 1905, yang disebut sebagai Annus Mirabilis, atau tahun ajaib saya. Pada tahun itu, saya menulis 4 makalah penting di jurnal Annalen der Physik, yaitu: pertama, efek fotolistrik menunjukkan bahwa cahaya dapat bertindak seperti partikel, yang kemudian membuka jalan bagi lahirnya mekanika kuantum. Kedua, gerak Brown membuktikan adanya atom dan molekul secara nyata. Ketiga, relativitas khusus menjelaskan ruang dan waktu sebagai sesuatu yang relatif, bukan mutlak. Keempat, kesetaraan massa energi menyatakan massa dapat berubah menjadi energi dan sebaliknya. Keempat tulisan ini benar-benar mengguncang dunia ilmu pengetahuan pada saat itu. Salah satu jurnal yang Anda tulis itu mengenai atom. Anda percaya dengan atom dan Anda adalah salah satu orang yang membuat teori tentang atom. Bagaimana Anda bisa membuktikan itu pada dunia? Benar sekali. Pada tahun 1905 saya menulis makalah tentang gerak Brown, yaitu gerakan acak partikel kecil di dalam cairan. Banyak ilmuwan ketika itu masih meragukan keberadaan atom. Saya berpikir, jika atom itu nyata, mereka pasti menabrak partikel kecil yang bisa kita lihat dengan mikroskop. Itulah sebabnya partikel-partikel itu bergerak terus secara acak. Dengan persamaan matematika, saya menjelaskan hubungan antara gerakan partikel kecil itu dengan ukuran serta jumlah atom. Tak lama kemudian, para ilmuwan melakukan eksperimen dan hasilnya sesuai dengan prediksi saya. Dari situlah dunia akhirnya yakin bahwa atom benar-benar ada, bukan sekadar teori. Anda juga menulis tentang adanya fisika kuantum. Tolong ceritakan pada saya, seperti apa fisika kuantum itu? Fisika kuantum adalah cara baru melihat dunia pada skala yang sangat kecil, seperti atom, elektron, dan cahaya. Pada tahun itu, saya menulis tentang efek fotolistrik, di mana cahaya tidak hanya berupa gelombang, tetapi juga bisa berperilaku seperti partikel kecil yang kita sebut foton. Inilah salah satu dasar lahirnya fisika kuantum. Fisika kuantum menunjukkan bahwa dunia mikroskopis tidak selalu mengikuti hukum fisika klasik yang biasa kita lihat sehari-hari. Partikel bisa ada di dua keadaan sekaligus, berpindah secara tiba-tiba, atau hanya bisa diprediksi peluangnya, bukan pastinya. Jujur saja, saya sendiri sering berkata, Tuhan tidak bermain dadu, karena saya sulit menerima bahwa alam semesta bekerja hanya berdasarkan kebetulan. Namun, fisika kuantum terbukti sangat akurat dalam menjelaskan fenomena di alam kecil itu. Dari mana Anda mendapatkan pengetahuan semua itu? Sementara Anda sendiri belum melakukan penelitian terhadap hal-hal tersebut, saya ingin tahu mengapa Anda bisa menuliskan sebuah artikel atau jurnal yang Anda sendiri belum pernah meneliti sebelumnya. Tolong dijelaskan. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Saya bukanlah seorang ilmuwan laboratorium seperti kebanyakan fisikawan lain. Sebagian besar karya saya lahir dari apa yang saya sebut eksperimen pikiran, Gedanken eksperimen. Sejak muda saya suka membayangkan hal-hal yang mustahil. Apa yang akan saya lihat jika saya menunggangi sinar cahaya? Atau, bagaimana sebuah jam bergerak jika saya melaju mendekati kecepatan cahaya? Dari bayangan itu saya mulai menurunkannya ke dalam bahasa matematika. Pengetahuan yang saya tulis dalam jurnal bukan muncul dari percobaan langsung, tetapi dari pemikiran mendalam, matematika, dan penggabungan teori yang sudah ada sebelumnya. Setelah itu, para ilmuwan eksperimen di seluruh dunia melakukan pengujian, dan hasilnya sering mendukung apa yang saya tuliskan. Dengan kata lain, saya memberi peta, teoritis, dan eksperimenlah yang kemudian membuktikan jalan di peta itu memang nyata. Wow, luar biasa pengetahuan Anda. Tapi, berbicara tentang atom, saya ingin bertanya kepada Anda. Apakah Anda memiliki peran di dalam pembuatan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki? Tolong jelaskan kepada kami. Dengan jujur, saya memang tidak secara langsung dalam proyek pembuatan bom atom. Namun, pada tahun itu saya menandatangani sebuah surat yang ditulis oleh rekan saya, Leo Szilard,
kepada Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Surat itu memperingatkan bahwa Jerman Nazi mungkin sedang mengembangkan senjata nuklir. Surat tersebut menjadi salah satu alasan berdirinya Manhattan Project, proyek rahasia yang akhirnya menghasilkan bom atom. Bahkan, saya tidak diberi akses karena dianggap terlalu cinta damai dan berbahaya secara politik. Ketika bom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, hati saya sangat terluka. Saya pernah berkata, seandainya saya tahu bahwa orang Jerman tidak akan berhasil membuat bom atom, saya tidak akan pernah menandatangani surat itu. Peran saya hanya memberi peringatan. Tetapi akibatnya sangat besar, dan sampai akhir hidup saya merasa punya tanggung jawab moral. Karena itu saya sangat menentang penggunaan senjata nuklir. Tapi, tahukah Anda bahwa penemuan Anda itu telah merubah teknologi dunia begitu pesat di saat ini? Saya sebagai pengagum Anda sangat berterima kasih dengan penemuan itu. Terima kasih bisa hadir pada podcast ini. Terima kasih atas penghargaan itu. Saya hanya seorang manusia yang berusaha memahami hukum alam. Jika penemuan saya membantu kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini, itu membuat saya bersyukur. Namun, saya selalu berharap ilmu pengetahuan digunakan untuk kebaikan, bukan untuk kehancuran. Senang sekali bisa hadir dalam podcast ini. Oke, terima kasih. Teman-teman, video selanjutnya saya akan menghadirkan podcast dengan Nikola Tesla, salah satu ilmuwan yang tidak kalah luar biasanya dengan Einstein.